Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Bimbingan Amiruddin dengan NIM 402200143 dari kelas PSF semester 5 jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kondisi Ekonomi Orang Tua dan Lingkungan Sosial Mahasiswa terhadap minat menabung di Bank Syariah Indonesia, studi pada mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Ponorogo. Baik, terdapat sistematika pembahasan atau poin-poin pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yakni yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat hasil dan pembahasan. Pada bab 1 yakni pendahuluan terdapat beberapa poin juga, yang yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Dan yang kedua pada bab landasan teori terdapat bab juga, maksud saya poin-poin, maaf, ada teori-teori dan kajian penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis. Selanjutnya pada bab metode penelitian terdapat rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data. Yang keempat, hasil dan pembahasan ini terdapat hasil dan pembahasan yang menjelaskan deskripsi objek penelitian. Baik, langsung saja kita ke bab pertama yang pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah pada penelitian ini adalah kondisi ekonomi orang tua dan juga lingkungan sosial itu berpengaruh apa tidak terhadap minat menabung mahasiswa di Bank Syariah Indonesia. Jadi latar belakang masalahnya seperti itu. Dan yang kedua, dari latar belakang masalah tadi maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni yang pertama, apakah kondisi ekonomi orang tua mahasiswa berpengaruh terhadap minat menabung di Bank Syariah? Dan yang kedua, apakah lingkungan sosial mahasiswa berpengaruh terhadap minat menabung di Bank Syariah? Yang ketiga, apakah kondisi ekonomi orang tua dan lingkungan sosial mahasiswa secara bersamaan berpengaruh terhadap minat menabung di Bank Syariah Indonesia? Dan poin ketiga yakni tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan bagi dan manfaat bagi pembaca adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta menambah ilmu pemahaman tentang kondisi ekonomi lingkungan sosial terhadap minat menabung di Bank Syariah. Yang kedua, tujuan dan manfaat penelitian bagi akademisi adalah hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan dapat dijadikan sebagai rujukan tentang pengaruh kondisi ekonomi dan lingkungan sosial mahasiswa yang akan berdampak terhadap minat menabung mahasiswa pada Bank Syariah Indonesia. Yang ketiga, bagi perbankan syariah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja pada Bank Syariah terkait dengan pemasaran pada produk Bank Syariah untuk meningkatkan minat menabung masyarakat atau mahasiswa di Bank Syariah. Selanjutnya ke bab yakni landasan teori. Pada bab landasan teori ini terdapat 3 poin, yakni yang pertama minat, kondisi ekonomi orang tua dan lingkungan sosial. Baik, langsung saja ke minat. Minat adalah suatu keadaan di mana seorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut. Jadi minat itu adalah apa ya? Keinginan dari seorang. Yang kedua, ini ada kondisi ekonomi orang tua. Menurut Tukhaf, kondisi ekonomi orang tua merupakan latar belakang suatu keluarga dipandang dari pendapatan keluarga, pengeluaran keluarga, dan kekayaan yang dimilikinya yang sangat menentukan. Jadi kondisi ekonomi orang tua adalah apa ya? Latar belakang keluarga. Jadi berapa pendapatan keluarga, pengeluaran keluarga tersebut, dan kekayaan yang bernilai ekonomi yang dimiliki keluarga tersebut yang berpengaruh terhadap tadi minat. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah sesuatu yang terdapat di sekitar manusia yang dapat memberikan
berpengaruh pada manusia tersebut serta manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya, seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan juga orang lain di sekitar. Seperti itu. Yang kedua yakni studi penelitian terdahulu. Nah ini terdapat studi penelitian yang berhubungan atau memiliki hubungan dengan penelitian yang sekarang diteliti. Terdapat satu mengulas dulu. Yang pertama dari Sabidayati dengan skripsinya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Sosial Emosional dan Pengetahuan Produk Terhadap Data Sistem Menabung di Bank Syariah. Yang kedua ada Nisa yang berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Religiositas Mahasiswa Terhadap Data Menabung di Bank Syariah. Dan yang ketiga di Bastom Faroki dan yang keempat Vivin Juliato Kaspi. Lanjut saja langsung ke kerangka berpikir. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran ini merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Ini adalah gambar kerangka berpikir. X1 kondisi ekonomi orang tua, X2 lingkungan sosial, dan D kita menabung mahasiswa dengan syariah. Lanjut. Yang keempat yakni hipotesis. Yang pertama ini kondisi ekonomi orang tua, yang kedua lingkungan sosial, yang ketiga kondisi ekonomi orang tua dan lingkungan sosial secara bersamaan. Nah ini adalah 0 dan satunya masing-masing variabel. Lanjut. Yang ketiga, bab 3 yaitu metode penelitian. Pada bab metode penelitian ini terdapat poin. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Pada rancangan penelitian ini terdapat dua variabel. Yang pertama variabel independen dan yang kedua variabel dependen atau Y. Yang independen itu X. Jadi variabel independen ini variabel bebas, variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahannya variabel dependen. Sedangkan variabel dependen ini variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, ya, karena munculnya variabel dependen. Yang kedua ada variabel penelitian dan definisi operasional. Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel. Yang pertama ada tadi yang di atas variabel dependen dan juga variabel dependen atau variabel tingkat. Ya. Jadi variabel tingkat ini adalah variabel dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, variabel dependen. Pada penelitiannya adalah menabung di bank syariah. Lanjut ke definisi operasional. Definisi operasional merupakan bentuk pengukuran beberapa konsep dan pengertian yang berguna untuk mengembangkan hubungan-hubungan dalam hipotesis dan teori yang ada. Pengumpulan data variabel penelitian dan definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama ada kondisi ekonomi orang tua yang berindikator yakni tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran dan pemenuhan kebutuhan, dan juga kepemilikan harta yang bernilai ekonomis. Variabel kedua yaitu lingkungan sosial, ini memiliki indikator yaitu tingkat pendidikan dan juga kondisi lingkungan sosial tempat tinggal. Variabel terakhir yaitu minat menabung atau variabel yang Y. Nah ini indikatornya adalah daya tarik atau keinginan. Ya. Lanjut. Yang ketiga adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini adalah wilayah atau tempat suatu penelitian dilakukan. Lokasi penelitian pada penelitian ini berletakkan di kampus Institut Agama Islam Negeri Yayasan Ponorogo dengan objek penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Bank Syariah tahun masuk 2020. Yang keempat, populasi dan sampel. Populasi dan sampel yang pertama ada populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan. Ya, populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa yang Ponorogo dari jurusan Lembaga Syariah, baik itu laki-laki atau perempuan sudah tergabung pada tahun ajaran 2022-2023 di kampus 2 yaitu Ponorogo. Yang kedua ada sampel ini adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan bisa mewakili keseluruhan dari populasinya sehingga jumlahnya lebih sedikit dari populasi.
Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 200 mahasiswa, yakni mahasiswa ekonomi dari jurusan Kabupaten Serang. Lanjut. Ini ada jenis dan sumber data. Yang pertama jenis data ini adalah jenis data yang dibuat dalam penelitian ini bentuk angka ya, dan atau data kualitatif yang didapat dari kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data. Sumber data ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung yang mengumpulkan dari objek penelitian atau data yang diperoleh dari simulasi. Nah, data primer ini maksudnya adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik secara individu maupun kelompok. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penyebaran angket atau kuesioner kepada mahasiswa berbagai senaya yang merokok. Lanjut, yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Ya, metode pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian. Singkatnya seperti itu. Metode pengumpulan data pada penelitian ini ada dua cara. Yaitu yang pertama wawancara. Jadi wawancara ini bertujuan untuk beberapa responden yang ada di berbagai syariah, dan peneliti ini tidak menggunakan pedoman wawancara atau tersusun secara sistematis dan lengkap untuk datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar atau inti masalah yang akan ditanyakan. Yang kedua ada kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan kepada responden. Untuk dijawabnya dilakukan dengan menyebar form kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang meliputi pengaruh kondisi ekonomi rakyat dan lingkungan sosial terhadap minat mahasiswa yang memperoleh melalui mahasiswa. Lanjut ke yang terakhir ini, teknik pengolahan data dan analisis data. Yang pertama ini adalah uji normalitas. Jadi uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil dari populasi tadi berdistribusi normal atau tidak. Jadi jika signifikansinya lebih besar dari 0,5 maka berdistribusi normal, dan sebaliknya jika signifikansinya lebih kecil dari 0,5 maka variabel tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Jadi uji heteroskedastisitas ini adalah memiliki tujuan untuk menguji dalam model regresi linear apakah terjadi ketidaksamaan varian dan residual dan dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan dalam regresi linear. Langsung saja. Dan yang selanjutnya adalah analisis data. Analisis data diartikan sebagai cara melaksanakan analisis data yang bertujuan untuk menjadikan data sebagai informasi, sehingga karakteristik atau sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Yang dimaksud di sini adalah kajian hasil pengolahan datanya itu dalam bentuk angka. Data yang sudah berupa tabel frekuensi kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan memaparkannya dalam bentuk naratif yang representatif. Baik. Ini daftar pustaka sementara ya dari penelitian ini. Terima kasih atas perhatian.